Budaya hidup sehat kini kian digemari oleh banyak kalangan. Salah satu di antaranya yakni diet sehat dengan mengonsumsi makanan vegan yang menjadi pilihan alternatif. Ada beberapa faktor yang membuat anak muda cenderung memilih makanan dengan protein nabati yang rendah kalori sehingga mampu menjaga berat badan. Selain itu, makanan kaya serat juga bantu mengatur kadar gula darah dengan memperlambat penyerapan gula yang penting untuk mencegah diabetes. Di Indonesia, tren makanan sehat seperti vegan dan vegetarian kian diminati oleh anak muda. Saat ini, komunitas vegan di Indonesia didominasi oleh anak muda yang berada dalam usia produktif, yaitu sekitar 20 hingga 30 tahun. Menurut Vegan Society of Indonesia, pada tahun 2021, jumlah penganut veganisme di tanah air mendekati 10% dari total populasi atau sekitar 27 juta orang. Penting bagi anak muda memperhatikan pola asupan yang masuk ke dalam tubuh. Rutin mengonsumsi makanan tinggi serat dan rendah lemak, anak muda dapat membangun kebiasaan sehat untuk masa depan. Ini hal yang menarik sekali untuk dibahas dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan Ahnia Azla selaku Nutrition Educator. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Ahlia, apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Andrew. Oke, kabarnya baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang diet vegan yang sekarang sedang populer nih Mbak di kalangan generasi muda, terutama adalah Gen Z kita ya. Kalau dari Mbak Ahlia sendiri, ini melihat perkembangan seperti ini, tren plant-based di Gen Z, gimana Mbak? Apakah ini yang perlu harus disebarluaskan oleh anak-anak muda kita agar memperlakukan gaya hidupnya lebih sehat lagi? Kalau dari menurut saya sebagai nutrition educator, ini tren yang cukup bagus ya. Karena bisa kita lihat ternyata Gen Z sekarang ini udah mulai aware nih terhadap isu lingkungan, isu kesehatan, ataupun etika kesejahteraan hewan. Mungkin mereka yang teredukasi melihat ketika kita mengkonsumsi pangan hewani yang lebih banyak, menimbulkan dampak yang akan cenderung negatif. Jadi ketika mereka merasa, oh ternyata kalau kita diet vegan, kita bisa mendukung iklim kita, mendukung lingkungan kita, dan kesehatan kita. Jadi bisa dibilang tren ini sebagai aksi nyata Gen Z nih untuk peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Gitu Mas Andrew. Baik, jadi sudah ada awareness yang muncul ya dari Gen Z kita terhadap lingkungan dan kesehatan tubuh melalui plant-based atau pola makan vegetarian. Tetapi sebelum ke arah lingkungan, kami ingin mendalami dari sisi kesehatan untuk tubuh terlebih dulu. Ada begitu banyak sekali manfaatnya Mbak Ahlia, tapi untuk Gen Z kita mungkin banyak yang belum mengerti nih Mbak. Apa saja sebetulnya manfaat-manfaat positif jika kita menerapkan plant-based atau pola makan vegetarian? Oke, kalau untuk manfaatnya banyak sekali, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Sebenarnya kan makanan vegan ini bersumber dari buah-buahan, sayuran, terus kacang-kacangan, dan biji-bijian yang dimana itu kaya akan serat, vitamin, mineral, dan fitonutrien. Dimana untuk jangka pendeknya akan membantu mengatur dalam metabolisme tubuh kita gitu. Jadi kita jadi badan lebih ringan dan pencernaannya juga lebih lancar. Untuk jangka panjangnya, karena makanan vegan ini bersumber dari yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah makanan yang tidak mengandung lemak jenuh gitu. Jadi ketika makanan yang kita asup itu tidak banyak mengandung lemak jenuh, maka tubuh kita akan mengontrol nih terhadap tekanan darah, gula darah, maupun kolesterol yang ada dalam tubuh. Jadi ketika semua itu terkontrol, maka tubuh kita berpotensi nih untuk tidak terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, ataupun hipertensi. Begitu Mas Andrew. Namun masih banyak nih Mbak, masyarakat di luar sana, mungkin pemirsa di rumah yang juga ragu ketika ingin menerapkan pola hidup vegetarian, agak-agak takut karena berpikir kalau kita hanya makan sayur atau makanan yang produk-produk non-hewani akan lemas untuk beraktivitas sehari-hari. Nah ini bagaimana untuk meluruskan hal ini?
Oke, mungkin concern dari kita banyak yang seperti itu ya, Mas Andrew. Awalnya mungkin kita merasa, wah masa setiap hari kita makannya salad sayur doang atau salad buah doang gitu. Apakah kita nggak bisa makan makanan yang lain selain itu? Jawabannya bisa, harus kita variatifkan gitu. Yang pertama, mungkin kita bisa mengambil kayak kacang-kacangan, biji-bijian, ataupun produk pangan lokal seperti tempe dan tahu sebagai sumber protein kita. Terus kemudian kita bisa mengambil sayur-sayuran hijau untuk asupan zat besi kita yang bisa kita padukan dengan makanan vitamin C untuk penyerapan zat besinya agar lebih maksimal. Kemudian untuk yang mungkin yang jadi concernnya juga adalah vitamin ataupun zat gizi yang tidak ada nih yang terkandung di pangan nabati gitu, seperti vitamin B12 ataupun omega 3. Nah, yang ini bisa kita ambil dari produk-produk yang difortifikasi ataupun suplemen gitu. Baik, jadi artinya bisa diakali ya, karena semua produk-produk dari vegetarian ini atau plant based ini bisa memenuhi gizi kita begitu ya Mbak ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak mungkin yang ingin memulai pola hidup vegetarian? Apakah untuk tumbuh kembang mereka ini juga sudah tercukupi dengan pola makan vegetarian atau plant based? Oke, kalau untuk anak-anak sendiri menurut saya bisa, karena kan memang sebenarnya tidak ada bahan pangan yang mengandung seluruh zat gizi yang bisa kita butuhkan dalam tubuh nih Mas Andrew. Jadi memang semuanya harus kita variatifkan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk beberapa zat gizi yang tidak ada di pangan nabati itu bisa kita akali dengan suplementasi gitu. Jadi aman-aman aja untuk semua kalangan. Jadi untuk anak-anak yang masih tumbuh kembang, ini juga bisa dikatakan aman ya, tidak perlu khawatir begitu ya Mbak? Iya betul, yang penting zat gizi yang dibutuhkan oleh anak itu cukupi begitu Mas. Baik, namun ketika ingin switching begitu ya, dari yang sebelumnya mengonsumsi hewani, kemudian ingin beralih ke produk-produk yang non-hewani atau plant-based, mulainya dari mana Mbak? Karena kan perlu adaptasi yang cukup luar biasa ya effortnya. Kalau ingin mulai dari mana nih Mbak kita stepnya? Kalau mau mulai mungkin bisa kita cari dulu ya informasi terkait diet vegan ini, apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang tidak boleh dimakan. Karena diet vegan sendiri ini adalah diet yang paling ketat ya dibandingkan diet vegetarian yang lain, karena konsepnya plant only gitu. Jadi semua makanan yang kita asup itu adalah berbasis pangan nabati gitu. Jadi kalau kita mau mulai, kita perkaya dulu informasinya, terus kita konsultasikan juga ke dokter ataupun ahli gizi, karena kita sebelum mau diet, kita harus tahu nih kondisi tubuh kita seperti apa gitu. Kemudian kalau mau diet, tipsnya juga jangan langsung ekstrim, jangan langsung ketika kebiasaan makan kita yang sebelumnya itu sering mengkonsumsi pangan hewani, jangan tiba-tiba langsung mengkonsumsi pangan nabati saja setiap hari. Bisa kita transisikan secara bertahap, mungkin 1-2 hari dulu, kemudian ditambah harinya jadi 3 hari atau 5 hari seminggu. Jadi bertahap begitu Mas Andrew, tidak yang ekstrim. Kemudian setelah itu tubuh kita akan beradaptasi dan sukses deh diet vegannya. Oke, jadi dimulai secara bertahap, jangan langsung ekstrim ya. Seperti mungkin ada gerakan Meatless Monday, di mana setiap hari Senin kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung hewani begitu ya, produk-produk hewani. Ini apakah juga bisa menjadi cara, Mbak? Tapi kita akan bahas usai jeda ya, Mbak. Oke, Mas Andrew. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ahnia Azla selaku Nutrition Educator. Mbak Ahnia melanjutkan diskusi kita dan saya akan melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Apakah
Meatless Monday ini juga bisa menjadi pola atau step pertama untuk kita switching dari yang sebelumnya mengonsumsi produk hewani menjadi plant-based atau produk-produk nabati. Dan apakah sebetulnya untuk memulai kita juga harus menjadi flexitarian gitu ya? Jadi ada hari yang betul-betul plant-based tetapi di hari lainnya ya adalah cheating-cheating sedikit makan produk hewani atau seperti apa baiknya Mbak? Oke, sebenarnya itu ide yang cukup bagus ya, karena tubuh kita perlu adaptasi, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh yang ekstrim. Jadi yang Meatless Monday bisa jadi salah satu opsi nih untuk membiasakan tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita sudah terbiasa, jadi kita bisa lebih mudah nih untuk melakukan diet vegan untuk yang berhari-hari ataupun yang kedepannya. Begitu Mas. Oke, jadi bisa menjadi salah satu opsi atau cara untuk kita switching ya dari yang sebelumnya mengonsumsi produk-produk hewani menjadi seorang vegetarian. Menjadi tantangan selanjutnya adalah ketika Gen Z kita atau generasi muda kita lagi hang out gitu ya, atau lagi nongkrong sama teman-temannya ke restoran favorit mereka biasa nongkrong, kemudian memakan makanan menu yang mereka biasanya pesan, ini menjadi godaan atau tantangan tersendiri. Begitu Mbak, biasanya untuk anak-anak muda kita, Gen Z kita. Bagaimana menyiasati ini? Karena kalau misalkan ke restoran, biasanya anak muda kan suka makan makanan yang produknya hewani begitu ya. Ketika tiba-tiba melihat kita memesan produk yang nabati atau sayur-sayuran saja, pasti kan agak berat begitu ya. Ini bagaimana menyiasati hal seperti ini? Oke, memang ini juga jadi tantangan tersendiri ya buat kita yang memilih untuk vegan gitu. Karena belum banyak juga nih Mas kafe-kafe yang vegan friendly gitu. Jadi kalau untuk mensiasatinya mungkin kita makan dulu di rumah, kemudian waktu di kafe jadinya kita bisa bisa pesan minuman saja ataupun makanan yang berbasis nabati. Jadi sebenarnya ini menjadi harapan kita juga Mas, kalau akses makanan ataupun kayak seperti kafe, produk makanan yang lain itu bisa diakses gitu untuk pelaku diet vegan ini begitu. Nah, yang jadi tantangan selanjutnya, saya akan bahas sedikit membahas tantangan karena ini menjadi sebuah budaya yang mungkin sulit diterapkan oleh Gen Z kita, apalagi Gen Z kita kan suka hangout keluar ya. Ketika sudah menjalani plant-based dan mulai merasa kangen gitu dengan produk-produk makanan hewani, ini mengakalinya juga seperti apa, Mbak? Apakah perlu juga kita membuat menu sendiri yang bentuknya, taste-nya itu juga harus menyerupai produk hewani? Ya. Sekarang mungkin dulu susah sekali ya untuk mensiasatinya, tapi kalau sekarang udah mulai banyak nih produk-produk yang bisa kita makan, misal seperti daging tapi terbuatnya dari tempe ataupun yang lainnya. Banyak kok sekarang produk-produk yang vegan friendly tetapi mirip nih dengan produk pangan hewani. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin bisa rajin-rajin nih cek e-commerce-nya gitu. Bisa dicari di situ produk pangan nabati yang mirip dengan produk pangan hewani. Itu Mas Andrew. Jadi variasinya sekarang sudah lebih banyak dan sudah bisa mempermudah ya generasi muda kita untuk melakukan pola makan vegetarian. Nah, selain Gen Z atau generasi muda kita, sebetulnya anak-anak tadi sudah dijelaskan juga sudah aman untuk menerapkan pola makan vegetarian atau plant-based ini. Tetapi ketika jauh lagi kita tarik mundur ke belakang, balita, ini apakah juga aman ketika ingin mengonsumsi pola makan vegetarian ya, menerapkan plant-based begitu sejak balita atau bayi mungkin. Tetapi apakah kalau misalnya bayi mengonsumsi produk nabati saja, tidak mengganggu tumbuh kembangnya karena ada kebutuhan protein hewani atau sebetulnya bisa digantikan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, menggunakan suplemen-suplemen untuk balita atau bayi-bayi kita? Oke, kalau kita tarik lagi ke usia yang lebih muda ya Mas Eko. Kalau bayi sendiri kan dari usia 0 sampai 6 bulan itu dia dipenuhi zat gizinya oleh ASI. Jadi tidak memungkinkan juga untuk bayi dalam kurun 0 sampai 6 bulan itu udah kita kasih makanan. Tapi untuk usia lanjutnya
seperti 6 sampai 12 bulan ataupun batita dan balita, mungkin bisa kita konsultasikan dulu nih ke dokter, karena setiap bayi ataupun setiap batita dan balita kan tumbuh kembangnya berbeda-beda. Jadi kalau dari saran saya, kita konsultasikan dulu ke dokter melihat bagaimana perkembangan si anak tersebut. Baik, jadi dikonsultasikan terlebih dulu kepada dokter untuk mengetahui apakah tepat dan cocok untuk melakukan plant based kepada anaknya yang masih umurnya mungkin balita gitu ya? Iya betul, karena kan perkembangan dari anak itu juga berbeda-beda ya Mas Endul. Jadi untuk khusus ke anaknya sendiri, ya memang harus kita konsultasikan terlebih dahulu. Oke, baik. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak insight baru ya untuk pemirsa di rumah untuk mencoba hal baru juga, yaitu plant-based, pola makan vegetarian yang bisa melindungi alam, lingkungan, dan kesehatan tubuh kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mbak. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat sentra produksi tempe di daerah Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.